Apa kabar kalian hari ini? Baik, buruk, atau sedang menghadapi masalah yang rasanya nggak akan bisa kalian lewati? Mungkin saya nggak tahu bagaimana persisnya perasaan kalian satu persatu. Namun jika saya boleh mengulang masa lalu sebentar, saya pengen bilang ke kalian, kalau kalian adalah orang-orang hebat. Kenapa? Itu karena kalian bisa bertahan dari masa pandemi hingga hari ini. Iya, mungkin ucapan saya barusan terdengar berlebihan, dan mengingat itu udah lumayan lama terlewati. Tapi khusus untuk cerita hari ini, saya akan mengisahkan seorang koki yang hidupnya pernah hancur total di masa-masa pandemi. Bahkan dikala orang lain tidak bisa menemukan mimpi dan harapan, koki ini tahu bahwa mimpinya tidak boleh ikut hancur. Dan apakah mimpi sang koki bisa sampai di garis akhirnya? Jadi begini ceritanya. Tak terasa, sudah 5 tahun kita melewati masa pandemi yang suram. Sebuah masa paceklik yang rasanya tidak ingin terulang. Dan harus diakui, pada masa itu ada banyak lini pekerjaan yang harus gulung tikar karena merosotnya pemasukan. Dan salah satu orang yang sangat terdampak di masa pandemi itu adalah Natsuki Obana. Harus tinggal di negeri orang dan sudah tidak memiliki keluarga lagi. Benar-benar membuat Obana tidak bisa berbuat banyak. Bahkan untuk mencari kerja pun, Obana seringkali ditolak di mana-mana. Namun karena asa dan mimpinya dalam dunia memasak, membuat Obana tidak pernah menyerah. Walau harus ditolak dari dapur ke dapur lainnya, setidaknya Obana pernah belajar memasak di kampungnya dulu, sewaktu ia masih tinggal di Tokyo. Namun karena mimpinya menjadi seorang koki begitu menggebu-gebu, sampailah ia di Prancis seperti sekarang. Tapi sialnya, di sini pun dia hanya berakhir menjadi seorang gelandangan. Dengan pendidikan yang lulus SD pun tidak, dan itu semakin membuat Obana tidak pernah dilirik oleh restoran manapun. Hingga akhirnya, ia terpaksa sering mencuri makanan di pasar, sampai dikejar-kejar oleh banyak orang. Sebenarnya, Obana pernah magang sebagai koki di sebuah restoran sewaktu ia sudah 10 tahun berada di Prancis. Di sana ia sempat berkenalan dengan 2 orang penting yang telah mendorongnya untuk menjadi seorang koki. Mereka adalah Chef Rinko dan Kiono selaku manajer restoran Michelin bintang 2. Pertemuan mereka terjadi berkat Obana selalu ingin tahu bagaimana chef Prancis menyajikan menu-menu yang sangat terkenal. Tapi sayangnya, setiap kali ia ingin coba memasak, ia selalu diusir. Sebab dia hanyalah gelandangan yang pasti tidak tahu apa-apa soal memasak. Meski telah diusir, rupanya Obana tidak menyerah. Sampai akhirnya ia melihat Chef Rinko mendaftar sebagai kepala koki di restoran Ambrosio. Namun ketika dites, Chef Rinko kelihatan bingung saat si pemilik restoran meminta agar Rinko memasak hidangan asli Jepang yang tidak ada di Paris. Karena Obana telah puluhan tahun belajar dari resep legendaris orang tuanya, ia berniat menolong Chef Rinko. Tapi syaratnya, ketika nanti Chef Rinko diterima, Obana ingin Chef Rinko merekomendasikan namanya sebagai koki di restoran ini. Tapi yang tidak Obana ketahui, Chef Rinko malah mengabaikan saus udang buatannya dan lebih memilih kreasi masakannya sendiri. Dan seperti yang sudah diduga, masakan Chef Rinko justru ditolak mentah-mentah. Dan sebaliknya, sang pemilik restoran justru memuji saus udang buatan Obana yang dikira sebagai masakan Rinko. Dari sanalah akhirnya Chef Rinko penasaran, apakah Obana bisa membuat olahan udang lainnya? Dan tidak disangka, ternyata Obana mampu membuat mata Rinko berbinar-binar. Saat tangan terampilnya mampu menyatukan minyak zaitun, anggur putih, kaldu ikan, minyak natrisium, serta tabuhan saffron di atasnya. Dan sejak saat itulah, ketika mereka kembali ke Jepang, Chef Rinko mengajak Obana untuk mendirikan restoran bersama Kiono, yang mereka beri nama La Grande Maison Tokyo. Lambat laun, ternyata restoran mereka mulai menemukan formasi yang tepat. Karena campur tangan Obana dan resep-resepnya yang otentik, La Grande Maison Tokyo bisa diakui sebagai restoran Michelin bintang 2. Namun masalahnya, ketika ada seorang tamu undangan yang keracunan, Obana malah dituduh sebagai pelakunya. Obana dituduh tidak menyingkirkan bahan kacang yang seharusnya tidak ada dalam menu hari itu. Belum lagi, di saat Obana tak terima, ia justru tak bisa menahan emosinya hingga menampar salah seorang tamu penting. Oleh karena salah paham inilah, Rinko terpaksa memecat Obana
karena ia tidak mau restoran mereka harus bangkrut gara-gara kesalahan Obana. Sementara itu, 2 tahun setelah masa pandemi, ternyata La Grande Maison Tokyo justru lumpuh total semenjak ditinggal oleh Obana. Sembari memutar otak, Rinko dan Kyono pun sepakat mulai memasarkan menu mereka ke dalam bentuk makanan beku siap saji. Dan demi menyokong restoran mereka agar tetap berjalan, Rinko juga menjalin kerjasama dengan perusahaan iklan bernama Next. Di dalam kerjasamanya, Next akan meminjami sejumlah uang kepada mereka. Tapi syaratnya, Rinko harus terikat kontrak iklan selama 5 tahun penuh. Dan efeknya, karena Rinko sudah terlalu sibuk dengan syuting iklannya, ia jadi tidak bisa mengurus restorannya lagi. Hingga akibatnya, restorannya jadi kehilangan bintang Michelin. Gara-gara ulasan buruk dari Linda, yang tidak lain adalah seorang kritikus makanan paling disegani di Jepang. Hari itu, Rinko yang ditemani manajernya, Kana, ingin mencari resep baru, agar restorannya bisa kembali ramai seperti dulu. Maka Kana pun mengajaknya mencicipi restoran baru yang tidak terlalu besar, tapi katanya punya cita rasa bintang 5 ala Prancis. Sebelum mencoba hidangan pembuka, Rinko sudah takjub dengan pilihan anggur putih yang tidak biasa bagi restoran Jepang pada umumnya. Hingga selanjutnya, Rinko tidak menyangka saat ia mencoba menu telur ikan yang diolah dengan tambahan sorbet mignonette. Alias perpaduan serutan es halus ditambah saus tiram yang gurih. Rasanya benar-benar lumer di mulut, dan sama sekali tidak membuat telur ikannya kehilangan tekstur. Lalu di menu ketiga ada sup bulu babi bernama Ile Flottante. Menu fine dining yang terbuat dari cumi-cumi dan jamur. Yang itu adalah paduan sempurna untuk memanjakan lidah dengan rasa gurih yang dicampur kuning telur khas musim panas di Paris. Setelah puas dengan rasa gurih yang otentik, kini saatnya Rinko mencicipi confit taro beignet. Taro rebus akan digoreng dalam suhu kurang dari 90 derajat Celcius. Dilengkapi saus jamur, daging sapi pilihan, dan tidak lupa taburan truffle yang begitu unik. Berikutnya, ada hidangan utama berbahan ikan tuna yang dibungkus dengan tapenade yang begitu kering di luar, tapi begitu lembut di dalam. Saat Rinko mencicipinya, ia seperti bisa merasakan surga yang mencair di dalam mulutnya. Dan untuk menu penutupnya, ada pain perdu. Semacam roti kering yang manis dan sedikit gurih. Tapi kali ini, Kana pun sampai takjub, karena rotinya terbuat dari tahu yang telah dicampur dengan tepung gandum pilihan. Dan iya, dari semua menu hebat yang dari tadi mereka cicipi, Rinko tahu siapa koki hebat di balik semua makanan tadi. Dari mana Rinko bisa tahu? Tanya Kana tidak percaya. Bukankah mereka sudah berpisah cukup lama? Lalu jika benar, apa yang membuat Rinko bisa seyakin itu? Rinko takkan salah, sebab ia tahu bahwa tak banyak koki Jepang yang bisa menggunakan teknik cuisson aveli. Sebuah teknik spesial yang bisa memisahkan daging ikan dari tulangnya secara sempurna. Dan ia yakin chef itu adalah Natsuki Obana. Maka ia pun segera berkata pada manajer restoran ini, bahwa ia ingin bertemu chef yang memasak semua menu spesial tadi. Dan lalu di saat chef itu tiba, Rinko akhirnya tahu bahwa chef hebat itu adalah Rinko tak percaya kenapa yang datang justru orang lain. Ia ingin melihat sendiri apakah benar kalau Yuasa yang memasak semua hidangan spesial tadi. Sebenarnya, Rinko memang tidak menemukan siapapun di dapurnya. Tapi ia kembali yakin setelah melihat sendiri pisau daging andalan Obana. Iya, itu memang pisau milik Obana, ucap Yuasa. Tapi sayangnya, Obana hanyalah koki biasa di sini. Lalu di mana Obana sekarang? Tanya Rinko. Ia tidak ada di sini. Dan rasanya jika ia ada di sini pun, Obana takkan mau menemui Rinko. Keesokan harinya, ternyata Obana sudah benar-benar berubah. Setelah dipecat secara tidak hormat dari La Grande Maison Tokyo, kini Obana sudah cukup bahagia, walaupun ia hanya koki nomor 2 di sini. Meski begitu, sekarang tak ada lagi halangan baginya untuk pelan-pelan mengejar status bintang Michelin yang dulu sempat hilang. Akan tetapi, di saat ia sedang menyiapkan bahan masakannya, tiba-tiba Rinko kembali datang. Karena katanya, ia ingin membicarakan sesuatu bersama Obana.
Tidak ada waktu. Begitulah jawaban ketus Obana. Ia tidak ada waktu jika Rinko kembali datang hanya karena merasa bersalah. Bukan hanya itu. Rinko kemari karena ia ingin menawarkan sesuatu yang menarik kepadanya. Di momen reuni ini, Rinko ingin minta maaf karena ia telah salah paham dengan Obana. Rinko mengaku tidak tahu kalau Obana bukanlah pelaku keracunan waktu itu. Oleh karenanya, apakah Obana mau kembali lagi ke restoran yang telah mereka bangun bersama? Rinko sangat rindu mencicipi menu Obana yang tidak ada duanya. Ia juga yakin kalau yang memasak menu kemarin pasti adalah Obana. Tapi sayangnya Rinko keliru. Pertama, ia sudah tidak bisa kembali ke restoran itu. Dan yang kedua, yang memasak semua menu kemarin adalah Yuasa. Itu tidak benar, bantah Rinko. Tidak mungkin ada koki lain yang mampu mengalahkan skill pisau Obana dalam menguliti ikan tuna dengan sangat tipis. Lalu mengapa Obana tidak mau kembali? Apakah gajinya di restoran Yuasa lebih tinggi? Dengan tegas Obana bilang, kalau alasannya bukan karena uang, tapi karena ia kecewa dengan Rinko yang telah menjual resep mereka berdua ke perusahaan Next. Obana tak masalah jika Rinko lebih suka jadi model iklan. Itu terserah. Namun jika Rinko menjual resepnya tanpa persetujuan Obana, disitulah ia sangat kecewa. Jangan dipikir karena mereka sudah tidak bersama, lalu Rinko bisa bertindak culas enaknya. Dan jika Rinko bertanya dari mana Obana bisa tahu, itu karena Next mencantumkan resep khusus di kemasan makanan beku yang dijual restoran Rinko. Itu semua karena pandemi, ucap Rinko. Jika bukan karena pandemi, ia juga tidak akan mau menjual resep mereka. Belum lagi, Rinko dan Kyono butuh pinjaman 10 miliar lebih demi mempertahankan La Grande Maison Tokyo dan semua koki di dalamnya. Untuk inilah Rinko sangat membutuhkan skill dan resep baru dari Obana. Bukankah Obana juga ingin menjadi chef Michelin bintang 2? Sambil menatap mata Rinko, Obana bertanya, memangnya, apakah restoran Rinko bisa mendapat bintang Michelinnya kembali? Bukankah Rinko telah kehilangan gelar tertingginya sebagai chef karena terlalu sibuk jadi bintang iklan? Asal Rinko tahu, begitu restoran Yuasa mendapat bintang Michelin, maka Obana pastikan La Grande Maison Tokyo akan bangkrut. Setelah Rinko menceritakan semuanya tentang Obana yang ingin mengalahkan restoran mereka, Kyono benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan sebagai manajer restoran ini. Kyono minta maaf karena ia juga tidak bisa membujuk Obana. Itu tak apa, ucap Rinko. Tugas mereka hanya perlu bersatu dan bersaing dalam mendapatkan bintang Michelin lagi. Tapi bagaimana caranya? Tanya Sherita. Apakah mereka lupa kalau reputasi restoran ini jadi hancur semenjak Linda memberi nilai buruk? Apalagi semuanya karena restoran ini tidak bisa lepas dari investasi Next. Bahkan sekalipun mereka memutus kontrak dengan Next, Kyono tak yakin bisa mencari investor lain yang mau membiayai La Grande Maison Tokyo. Semua koki junior di sini sebenarnya sangat berharap kalau Rinko bisa kembali menjadi kepala koki. Tapi sayangnya, mereka juga tahu kalau Rinko telah terikat kontrak sebagai model iklan perusahaan Next. Jadi harapan apa lagi bisa mereka pertaruhkan demi restoran ini? Kalian tak usah khawatir, ucap Kyono. Karena saat ini juga, ia akan menemui Tuan Akashi agar Rinko bisa kembali memasak di sini. Saat menemui Tuan Akashi selaku CEO perusahaan Next, Kyono langsung mengutarakan niatnya. Ia meminta agar Rinko bisa kembali fokus ke restoran dan tidak perlu jadi bintang iklan lagi. Ini semua harus dilakukan mengingat restoran mereka akan bangkrut jika tidak mendapatkan bintang Michelin dan ulasan positif dari Linda. Setelah mendengarnya, Tuan Akashi hanya bertanya satu hal. Bukankah ini semua gara-gara Obana yang tidak mau kembali ke restoran mereka, bukan? Sejujurnya, kalau mengenai Obana, ini juga adalah salah Kyono yang tidak bisa mengajaknya kembali. Namun ini semua demi bintang Michelin agar restoran mereka tetap bisa bertahan. Lagi pula, jika restoran mereka maju, pasti perusahaan Next akan semakin untung, bukan? Namun Tuan Akashi justru bilang bahwa ia tidak butuh restorannya tetap ada atau tidak. Karena sebenarnya, ia hanya butuh Rinko. Ia butuh Rinko sebagai model iklan perusahaannya.
Dengan model presentasinya sebagai wanita Asia pertama yang mendapat bintang 3 Michelin, Tuan Akashi melihat peluang bisnis di dalam sosok Rinko. Dan jika Kyono ingin mengambil Rinko, maka ia harus siap gulung tikar. Karena semua investasi Next ada di atas nama Rinko. Dan intinya, Tuan Akashi tidak mau tahu bagaimanapun juga Kyono harus mendapat bintang Michelin, ada Rinko atau tanpa Rinko sekalipun. Tanpa diduga, ternyata Kana justru ingin mengajak Tuan Akashi mencicipi masakan Obana. Namun kali ini Kana bilang bahwa mereka tidak datang untuk sekedar makanan, melainkan untuk tujuan bisnis. Kana yakin restoran Rinko dan Kyono sebentar lagi pasti akan bangkrut. Maka sebelum perusahaan Next rugi, Kana yakin bahwa masa depan kuliner Jepang ada di tangan Obana. Dan jika Tuan Akashi butuh bantuan Kana, ia akan fokus menjadi manajernya dan meninggalkan Rinko. Baiklah kalau memang Kana yakin itu. Apakah jaminannya? Itu mudah ucap Kana. Sekali Tuan Akashi mencoba resep legendaris ikan tuna buatan Obana, Kana yakin Tuan Akashi akan sepemikiran dengannya. Persis seperti cara mereka mengambil resep makanan Rinko dalam makanan beku. Kana percaya jika mereka bisa mendapat resep ikan tuna Obana, perusahaan Next pasti akan menjadi eksporter makanan beku paling laris di seluruh Jepang. Karena Tuan Akashi sangat sibuk, ia ingin mereka mengeluarkan semua menunya sekaligus. Awalnya Obana kaget dan menolak, karena ini sama saja dengan melanggar aturan restoran mereka. Tapi karena Yuasa adalah kepala kokinya, Obana tak berhak mengatur orang kaya seperti Tuan Akashi. Jadi lebih baik berikan semua kemampuanmu untuk tamu mereka malam ini. Mungkin lidah Kana tidak salah ketika bilang kalau rasa masakan di sini enak-enak. Tapi dari penampilannya, Tuan Akashi tak yakin kalau Obana adalah koki nomor 1 di Jepang. Apalagi Tuan Akashi tahu kalau dulunya Obana hanyalah seorang gelandangan yang belajar memasak hanya dari resep kampungan. Jadi tak mungkin Obana yang memasak semua masakan ini. Namun karena restoran ini tak akan berjalan tanpa adanya Obana, Tuan Akashi tidak mau ambil pusing. Sebab seperti saran Kana, ia hanya butuh resep dan sosok Obana sebagai masa depan iklan perusahaannya. Untuk itu, ia ingin menjalin kerjasama dengan Obana dan Yuasa. Mereka berdua tak usah khawatir, karena Next akan menyuntik dana sebanyak mungkin agar restoran kecil ini bisa mendapatkan bintang Michelin lebih dulu dari restoran Rinko. Lagi pula Tuan Akashi tahu, tanpa Rinko dan investasinya, pasti restoran La Grande Maison hanyalah rumah makan biasa tanpa keistimewaan apapun. Jika memang Tuan Akashi serius dengan kontrak ini, Yuasa ingin minta satu hal, yakni agar perusahaan Next segera mengakhiri kerjasamanya dengan restoran Rinko. Tenang saja, itu adalah syarat yang mudah ucap Tuan Akashi. Setelah kontrak ini jadi, Kana akan mengurusnya, sebab dialah akan menjadi manajer baru untuk Obana dan Yuasa. Dan sebaiknya mereka berdua harus nyusun rencana agar mental semua koki di restoran Rinko jatuh-jatuh-jatuhnya. Di malam yang sama, Kana pun langsung memberitahu Rinko dan Kyono bahwa perusahaan Next sudah memutus kontraknya dengan restoran ini. Dan ia juga ingin minta maaf karena mulai hari ini Kana ingin berhenti dari sini. Sebab ia sudah memutuskan akan melanjutkan karirnya sebagai manajer di perusahaan Next. Mungkin ini terdengar mendadak, namun ia jujur tak bisa bertaruh di restoran sepi seperti ini. Semua koki di sana lalu bilang, bukankah ini awal yang baru? Bukankah Rinko jadi bisa fokus memasak? Tapi lagi-lagi Kana terpaksa berkata bahwa mereka sudah tidak punya hak cipta atas menu yang sudah dijual oleh merek Next. Jadi ada baiknya mereka siap-siap lebih dini menjelang kebangkrutan yang sudah di depan mata. Dengan fakta barusan, jelas mereka semua tak punya harapan untuk bangkit. Namun Kyono akan memastikan kalau restoran ini tidak akan bangkrut. Semua koki di sini hanya perlu memasak seperti biasa. Karena pasti restoran mereka akan ramai seperti dulu lagi. Sementara itu, seperti permintaan Tuan Akashi, keesokan harinya Obana dan Yuasa pun
segera melancarkan rencana mereka. Tanpa pemberitahuan apapun, mereka berdua ingin menantang Rinko untuk menentukan siapa yang paling pantas mendapatkan gelar bintang Michelin. Bahkan, sebelum mereka bertanding pun, Yuasa sudah tahu seberapa lemahnya mereka semua. Terutama Sohei, seorang koki muda yang katanya siap menantang Yuasa di pertandingan hari ini. Yuasa yakin menu lobster buatannya jauh lebih enak dari buatan Sohei. Awalnya Sohei tidak mau meladeni permintaan konyol mereka. Namun jika ini demi restoran tempatnya berjuang, Sohei tak akan mundur sedikit pun. Dengan kemampuannya masing-masing, mereka berdua akan meramu olahan lobster terenak yang pernah mereka sajikan. Mungkin untuk urusan plating makanan, Sohei bisa unggul kali ini. Tapi jika untuk urusan kecepatan dan strategi bumbu yang tidak mudah ditebak, Yuasa jagonya. Sebab setelah mengupas lobster dan mengaduk bumbunya, ia hanya perlu mengovennya kurang dari 1 menit dan memanggangnya tidak lebih dari 10 detik. Dan hasilnya adalah daging lembut yang mencuri perhatian. Tidak hanya dari luar, tapi sampai citra rasanya pun, lobster panggang masakan Yuasa ternyata lebih lezat dari yang mereka bayangkan. Di sisi lain, seperti yang sudah ditebak, lobster saus Richard buatan Sohei ternyata tidak bisa memikat Obana. Bahkan ia tak perlu memberi komentar apapun untuk masakan biasa seperti ini. Dan bagi Yuasa, saus buatan Sohei tidak lebih daripada kuah kari pada umumnya. Belum lagi daging lobster Sohei pun tidak punya rasa khas yang otentik. Jika begini terus, lebih baiklah Grandi Maison tidak usah bermimpi mendapatkan bintang Michelin yang mereka harapkan. Setelah dipermalukan Obana dan Yuasa, mereka semua tak yakin jika restoran ini akan bertahan lebih lama. Sebab bukan hanya menu Rinko yang tidak berkarakter. Namun sampai sekarang, Kyono pun tidak bisa mendapat pinjaman uang untuk meneruskan modal restoran ini. Tapi untuk urusan modal mereka tidak usah memikirkannya lagi. Karena mulai sekarang, Rinko sudah bisa lebih fokus untuk meramu menu baru. Namun rasanya hal itu tidak cukup untuk membuat Sohei dan dua temannya seyakin itu. Tapi baiklah, mungkin mereka hanya perlu waktu untuk berbenah. Maka dengan semangat baru, Kyono yakin bahwa hari ini restoran mereka pasti akan mendapat banyak pelanggan. Untuk memuaskan para pelanggan mereka, Sohei dan teman-temannya pun bekerja keras dengan arahan menu buatan Rinko. Akan tetapi, ketika pelanggan mereka perlahan berkurang, Sohei harus menelan pil pahit. Ketika banyak makanan tidak habis dan harus dibuang bahkan sebelum restoran mereka tutup. Di hari berikutnya, usaha Kyono ternyata masih tidak membuahkan hasil. Meski ia sudah keluar masuk bank berkali-kali, ia masih tidak kunjung mendapat pinjaman dari investor. Hingga akhirnya ketika ia akan menyambangi restoran temannya, ia melihat 3 orang koki yang tidak asing. Usai melewati hari yang sama-sama berat, Kyono pun ingin bicarakan sesuatu yang serius dengan Rinko. Pertama, Kyono harus berkata kalau ia sudah berkali-kali mencari pinjaman dan investor, namun hasilnya tetap sama. Sehingga Kyono merasa ia sudah tidak bisa membiayai kebutuhan restoran ini. Meski berat hati, ternyata Rinko juga memikirkan hal yang sama. Alias, dia juga sudah berpikir bahwa inilah akhir dari restoran mereka. Sebenarnya ini adalah salah Rinko, karena tak bisa menjadi kepala koki yang baik. Ia kecewa dengan menu yang tidak mampu membuat pelanggannya kembali. Tapi sebelum mereka menutup La Grandi Maison, Rinko ingin meminta bantuan agar 3 koki muda di sini bisa mendapat pekerjaan baru. Di saat bersamaan, rupanya hal inilah yang juga ingin Kyono bicarakan. Tadi siang, ia sempat melihat Sony, Serita, dan Moe mendatangi restoran Gaku. Kyono rasa mereka bertiga memang sudah berpikir untuk mencari restoran yang jauh lebih menjanjikan demi masa depan mereka. Untuk itulah, Kyono pikir sudah saatnya untuk melepas restoran ini beserta semua kenangan mereka selama ini. Seperti rencana mereka, malam itu juga mereka ingin minta tolong pada Gaku untuk menerima koki mereka yang lainnya juga. Sebab Kyono melihatnya sendiri, kalau 3 kokinya pasti sudah melamar pekerjaan di sini.
Lalu bagaimana dengan restoran Rinko, tanya Gaku. Apakah Rinko ingin menyerah? Jika ia menyerah sekarang, apakah Rinko tidak malu dengan 3 kokinya tadi? Dan ya, ternyata Kyono salah paham. Karena kedatangan Sone, Serita, dan Moe ke sini justru ingin meminjam sejumlah uang kepada Gaku. Katanya mereka juga ingin membantu restoran yang telah memberi mereka kesempatan untuk memasak selama ini. Dan jika restoran Rinko tutup, mereka tidak tahu bagaimana lagi caranya untuk membalas budi kepada Rinko dan Kyono. Dan terakhir, Gaku hanya ingin mereka tahu kalau La Grande Maison bukan hanya milik mereka berdua. Namun mereka harus bersyukur karena mereka punya 3 koki yang akan membuat restoran mereka jauh lebih baik dari sekarang. Seperti mendapat kekuatan baru, Rinko dan Kyono ingin berterima kasih karena mereka semua masih mau bertahan sejauh ini. Dan tepat hari ini, Rinko ingin menyampaikan pengumuman penting untuk masa depan restoran ini. Bahwa mulai hari ini, Sohei lah yang akan menjadi kepala koki. Seketika, mereka semua tidak tahu harus bersikap bagaimana. Karena restoran ini bisa ada karena jerih payah Rinko sebagai pemegang Michelin bintang 3. Namun keputusan Rinko sudah bulat. Sebab ia percaya bahwa masa depan restoran ini ada di tangan koki berbakat seperti Sohei. Jadi, apakah Sohei siap membawa La Grande Maison meraih bintang Michelin berikutnya? Meski rasanya seperti mengulang dari nol, tapi Sohei dan teman-temannya tahu bahwa membuat menu baru pasti tidak akan semudah yang bisa mereka bayangkan. Walau harus membongkar dan mengganti resep lama dan baru, namun setidaknya Sohei telah 1000 langkah di depan Rinko. Dan itu artinya langkah mereka akan semakin dekat dengan tujuan mereka. Hari demi hari, minggu demi minggu, mereka lewati semua itu dengan penuh dedikasi. Hingga Rinko dan Kyono akhirnya bisa merasakan cita rasa baru yang sudah lama mereka nantikan muncul dari restoran ini. Walau belum sepenuhnya sempurna, namun Sohei, Serita, dan Moe akan bekerja keras demi resep yang lebih baik dari ciptaan Obana dan Yuasa. Di waktu yang bersamaan, rupanya ada tamu lama yang ingin reuni bersama Obana. Dan iya, dia adalah Linda, seorang kritikus makanan yang pernah membuat La Grande Maison hampir gulung tikar. Namun kali ini, Linda tidak akan berurusan dengan Obana, melainkan Tuan Akasila yang ingin meminta bantuan Linda untuk menggagalkan formasi baru restoran La Grande Maison. Rencananya, Tuan Akashi akan memesan seluruh meja restoran Rinko malam nanti, agar Linda bisa menilai sendiri bahwa kualitas restoran Obana dan Yuasa jauh lebih baik dari koki amatir seperti Sohei. Kedatangan mereka malam ini hanyalah untuk menilai menu baru yang katanya bisa membangkitkan lagi kejayaan La Grande Maison. Karena Tuan Akashi sangat sibuk, ia terpaksa harus pergi lebih dahulu. Dan sisanya, ia akan menyerahkan hasilnya kepada Linda. Jadi selamat memasak untuk hidup dan mati kalian. Menu pertama yang akan memanjakan lidah mereka adalah sepasang menu fine dining yang terbuat dari tuna, hati salmon, dan minyak anggur putih. Bahkan champagne kali ini juga Sohei siapkan dengan campuran madu hutan serta fermentasi teh khusus dari Korea. Selanjutnya, ini adalah menu buatan Serita, yaitu sup kerang dengan jamur cep dan jamur kodake, yang mana itu adalah sayuran khusus yang tumbuh di Kyoto. Dengan kerang yang sudah dibekukan lebih dari 72 jam, Sohei yakin kalau cita rasanya pasti akan menambah umami supnya dengan rasa gurih yang pas. Dan sebelum menyantap hidangan utama lainnya, Rinko telah menyiapkan menu andalan Moe. Krim susu kambing Bavaria dengan taburan kacang almond yang telah dipotong setipis mungkin. Selanjutnya, dengan beragam hidangan utama yang bermacam-macam, mulai dari daging kepiting yang diolah dengan taburan teratai hikagi, ikan baronang sisik halus dengan tambahan saus pasta khas Paris, sampai stik wagyu A5 yang diolah dengan wine dari Bordeaux turut membuat lidah mereka menikmati detail demi detail rasa yang tidak ingin usai dalam sekali gigit. Seperti tak bisa berkata apa-apa lagi, mata Obana seakan mengirim sinyal yang sama dengan penilaian Linda.
Sambil menatap mata timnya dulu, Obana ingin menyampaikan perasaannya yang rasanya tak akan bisa dipercaya. ごちそうさまでした。君のためありがとうございました。とかしてありがとうございました。 Dan benar saja, keesokan harinya mereka langsung mendapat banyak ucapan selamat. Karena Linda ternyata sangat puas dengan pelayanan mereka. Sehingga di pagi yang sama, tiba-tiba delivery orderan restoran mereka langsung meningkat pesat. 10 kali lebih ramai dari biasanya. Hingga Kiono pun akhirnya mendapat telepon yang akan mengubah karir mereka ke depannya. Karena barusan, ia mendapat panggilan dari pihak penghargaan Michelin bahwa restoran La Grande Maison akhirnya mendapatkan 2 bintangnya kembali. Lalu, coba tebak siapa yang tiba-tiba ikut memberikan selamat. Ya, mereka adalah Yuasa, Kana, dan Aizawa yang adalah mantan manajer Obana. Jelas tim Sohei tidak mengerti kenapa pihak lawan malah mengucap selamat. Lalu di mana Obana? Dan kebetulan sekali ucap Aizawa, karena Kana akan memberitahu maksud semua ini. Sebelumnya, Kana minta maaf karena ia sudah menipu Rinko atas permintaan Obana. Jadi Obana lah orang yang telah merencanakan semua ini, agar Rinko dan Kiono bisa lepas dari gurita bisnis perusahaan Akashi. Obana sengaja mengalihkan citra buruk La Grande Maison ke restoran miliknya sendiri. Dan selama ini yang sebenarnya menjadi kepala koki dan memasak semua menunya, memanglah Obana. Aizawa juga menambahkan bahwa Obana terpaksa melakukannya karena ia ingin membuat Rinko melepaskan restoran ini dan menciptakan menu barunya sendiri, yang sekarang telah dibuktikan dengan inovasi Sohei, Serita, dan Moe. Dengan revolusi baru ini, Obana berharap semoga tim baru Sohei bisa membawa nafas segar di dunia masakan Perancis yang ada di Jepang. Lalu Rinko bertanya, bagaimana dengan Obana yang telah menipu Tuan Akashi? Aizawa berkata bahwa Obana telah mengatur semuanya. Jadi ia sendiri telah menemui Akashi untuk meminta klausul pembatalan atas perjanjian sebelumnya. Menyadari kalau ia telah bersekongkol dengan Kana untuk menyelamatkan restoran Rinko, Akashi pun tidak terima dan akan menuntut balik Obana. Namun Obana hanya tertawa. Sebab apa yang Akashi terima hari ini adalah konsekuensi dari kecurangannya pada Rinko. Dengan menggandakan lisensi hak cipta menunya, itu sama saja dengan menipu orang tak bersalah seperti Rinko dan Giono. Mungkin Akashi boleh meremehkan restoran kecil miliknya dan juga restoran milik Rinko. Namun asal Akashi tahu, meskipun penghasilan mereka tidak seberapa, tapi jika kamu mengerjakannya dengan sepenuh hati untuk pelangganmu, maka hasilnya akan jauh lebih banyak. Bukan dari angkanya, tapi dari perasaan bahagia yang muncul dalam hatimu. Jadi jika Akashi masih ingin menuntutnya, silakan. Tapi tolong pikirkan 1000 kali lagi. Sebab semua kejahatannya telah Obana simpan di dalam kontrak lama mereka. Setelah menuntaskan rencananya demi La Grande Maison, Obana berencana kembali ke Paris bersama Yuasa. Namun ketika ia sedang menunggu, tiba-tiba Rinko justru yang mendatanginya. Apakah Obana menunggu Yuasa? Jika iya, itu sayang sekali. Karena Yuasa telah membantu Sohei mengembangkan restorannya. Dan sebagai gantinya, Rinko lah yang akan membantu Obana dengan restoran barunya di Paris. Bukankah ini adalah mimpi mereka pertama kali saat bertemu di Paris? Dan akhirnya, inilah garis akhir dari perjuangan Obana. Setelah sebelumnya pernah kandas dengan masa lalunya yang cukup berantakan, tapi hari ini, ia berhasil dikenal sebagai Master Chef Jepang nomor 1 yang pertama kali mendirikan restoran khas negeri Sakura di Paris. Grand Paris Maison, sebuah restoran yang telah lama menjadi saksi hidup Natsuki Obana. Dengan bantuan Rinko, ia akhirnya berhasil mengunci kesuksesannya dengan menghasilkan minimal 500.000 euro per minggunya atau sekitar 9,6 miliar rupiah. Dari pengalaman beberapa teman saya, pengalaman saya yang pernah bergelut di dunia F&B atau dunia kuliner, saya tahu bahwa menjadi sukses dari usaha makanan itu terkadang mustahil banget. Itu karena, kenapa saya bilang bergelut, karena saya pernah bekerja di kafe lah selama beberapa tahun lah.
Dan buat saya waktu itu tuh berharap gaji di atas UMR rasanya itu muluk-muluk banget. Karena nyatanya buat bertahan aja itu udah berat banget rasanya. Selain modal yang keluar itu nggak sedikit, omset per bulannya pun kadang saya nggak tahu ini bakal nutup apa enggak di situ. Apalagi buat gaji karyawan mingguan yang kayak saya dulu ya. Dan ya pokoknya singkat ceritanya saya dan beberapa teman-teman yang kerja di sana itu akhirnya ya harus cari kerja lagi. Karena kafenya nggak kuat dan nggak ada pemasukan. Berat. Karena ya mungkin saking menjamurnya sih ya. Tapi apapun itu, saya tuh nggak tahu bagaimana rasanya harus bertaruh besar-besaran di bisnis makanan kayak Obana dan Rinko. Tapi yang saya tahu, kerja keras dan berdiri di posisi yang benar adalah pilihan yang akan saya ambil juga kalau ada di posisi seperti itu. Apakah berat? Pasti. Ingin nyerah? Mungkin. Tapi, seperti kepercayaan yang Obana punya untuk timnya, yang nggak pernah ninggalin dia. Dan saya rasa, hal itulah yang terpenting dalam membangun sebuah usaha. Untuk sebagian orang, rasa percaya adalah hal yang paling utama. Seperti sebuah masakan tanpa racikan bumbu yang pas. Begitulah jika kalian tidak memiliki rasa percaya pada orang-orang yang telah mempercayaimu. Kadang bisa hambar, kadang bisa terlalu asin. Bahkan bisa membuatmu mati rasa. Saya Gokundan Senapi Putra yang Perlori mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah nonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi saran ternyata pas kalian, buang, tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.